Assalamualaikum semua anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Udah sarapan apa belum? Sudah. Baik anak-anak, sebelumnya Bu Mena ingin mengucapkan selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. SMK 2 Slawi? Yes. Ya, alhamdulillah. Semangat sekali ya pagi ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya kita mulai kegiatan hari ini ya dengan membaca doa supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan berkah barokah ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin Mas Arya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemudian lanjut ya, Bu Mena absen dulu hari ini. Aditya Agni Pratama. Dir. Ahmad Jeffrey Hamdallah. Ahmad Zahlul. Arya Salsabila. Azizul Baik. Oke, Zidan Arif. Hadir. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini yang tidak hadir cuma satu anak ya. Mudah-mudahan Mas Titan besok bisa berangkat lagi dan berkumpul dengan kita semua di sini ya di kegiatan pembelajaran. Kemudian mudah-mudahan juga sakitnya tidak berat seperti itu ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Lanjut ya anak-anak. Oke. Masih semangat hari ini? Hari ini ya Bu Mena ingin menjelaskan ya, kenakalan remaja ya. Ada yang pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak kenakalan remaja itu apa saja? Coba, ada yang tahu? Oh ya, silakan Mas Ibra. Narkoba, Bu. Narkoba. Kemudian ada lagi yang tahu? Betul, narkoba ya. Ada yang tahu? Lagi yang lain? Ya, silakan. Tawuran, terus minum-minuman, Bu. Ya, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Pembulian. Oke. Lumayan ya, berarti kalian sudah banyak tahu ya bahwa kekerasan atau enggak kenakalan remaja itu sudah beberapa kamu sebutkan sudah betul ya. Kemudian juga satu lagi yang belum kalian sebutkan, yaitu apa? Pergaulan bebas. Nah itu ya, pergaulan bebas di antara ini adalah efeknya nantinya ke depan misalkan adanya apa? Hamil di luar nikah. Nah itu namanya pergaulan bebas ya. Misalkan laki-laki dan perempuan, maaf juga sekarang lagi maraknya yaitu misalkan yang sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki ya, atau enggak perempuan dengan perempuan, itu juga bagian dari pergaulan bebas ya. Nanti hari ini ya pembelajarannya yaitu satu ya, Bu Mena itu akan menjelaskan tentang remaja. Remaja itu apa sih? Nah itu usia berapa sih dikatakan remaja? Nah itu akan saya jelaskan. Kemudian ya apa itu arti dari kenakalan remaja sendiri? Ya, kemudian yang ketiga, faktor-faktornya apa saja yang menyebabkan kenakalan remaja? Kemudian yang keempat ya, akibat dari kenakalan remaja itu apa saja? Ya, kemudian yang terakhir, saya akan jelaskan cara menangani kenakalan remaja itu seperti apa biar kalian tuh tahu trik-triknya. Nah, itu. Trik-triknya gimana sih supaya saya dapat menghindari? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di tadi ya, yang paling terakhir. Seperti itu, ya. Paham? Habis itu setelah selesai nanti juga Bu Mena akan menayangkan video. Nah, contoh video suatu kenakalan remaja. Seperti itu. Setelah menonton video, maka kalian setelah akhirnya itu kalian akan mengisi atau enggak menjawab lembar kerja siswa. Ya, jadi nanti kita belajar memberikan
apa ya, gambaran. Nah, setelah diberi materi dari Bu Mena, kemudian menurut kalian maknanya bagaimana? Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Oh, masih semangat? Masih. Nah, coba. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK 2 Slawi? Yes. Yes, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Ini ada beberapa tokoh ya dari Ericsson ya. Ericsson itu dulu kayak merek HP ya, namanya merek Ericsson ya. Ericsson dan Harlock ya. Ini adalah pakar-pakar tentang perkembangan psikologi remaja, biar kalian tahu ya. Menurut Ericsson, nah, remaja dalam masa terjadinya ya krisis identitas atau pencarian identitas diri. Ya, itu. Seusia kalian itu masih masa mencari jati diri, masa mencari identitas diri. Nah, masa mencari identitas diri adalah ya bahwa kalian itu masih belum memiliki karakter yang monoton ya, dalam memiliki benar-benar kalian memang karakternya seperti itu, sifatnya seperti itu. Jadi masih mencari-cari supaya bisa membentuk karakter yang positif, yang baik. Nah, contohnya misalkan dengan mencari identitasnya itu lewatnya siapa? Lewat temannya, lewat orang tuanya, lewat teman-teman di sekitar kalian. Nah, kalau kalian bertemannya dengan yang baik, maka kalian akan menemukan identitas diri yang baik. Apabila kalian berteman dengan teman-teman yang kurang baik, nah maka identitas yang muncul juga sifat-sifatnya juga kurang baik, makanya akan bisa terjerumus ke pergaulan seperti itu ya. Paham ya tentang identitas diri ya. Kemudian Harlock ya, menurut Harlock itu usia remaja itu sekitar usia dari 12 sampai 18 tahun. Kalian usia berapa? 16. Masih masuk remaja? Masih. Kalian masih masuk remaja, tapi mungkin masuknya remaja akhir ya, atau dikatakan juga nanti masuk ke dewasa awal, juga dikatakan seperti itu ya. Remaja akhir ya usia kalian ini ya, apalagi mungkin di laki-laki ya, ada mengatakan bahwa di usia kalian 16 tahun itu masih dikatakan seperti anak-anak kalau laki-laki, karena nanti pubertasnya, masa dewasanya kalian itu 18 tahun itu untuk laki. Nah, makanya kalau sekarang usia seperti ini kamu masih santai ya sekolahnya, ya memang memang tahapan kalian seperti itu ya untuk laki-laki. Tetapi ya kalian harus tahu batasannya, itu yang penting ya. Walaupun masih santai, masih suka main, silakan, itu memang usia laki-laki seperti itu. Ya, beda kalau dengan anak perempuan. Kalau perempuan itu akan lebih matang cara berpikirnya ya, sudah akan lebih tahulah tanggung jawab seperti itu, tanpa disuruh pun udah tahu. Nah, kalau laki-laki, misalkan ada cucian piring di rumah ya, orang tua kamu nyuci piring masih belum dicuci, mungkin cuek aja ya enggak. Tapi kalau anak perempuan sudah tahu, pasti oh ya terus bantuin ibunya seperti itu. Tapi kalau anak laki-laki biasanya masih cuek ya, itu karena anak laki-laki itu masih seperti anak. Nah, itu masih remaja. Nah, ini. Paham ya di sini ya? Kemudian next ya, dari pengertian kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja adalah perilaku ya. Perilaku melanggar norma-norma sosial atau hukum ya, yang berlaku serta berdampak buruk bagi diri sendiri, nah maupun orang lain, yang biasanya dilakukan oleh Individu. ya, dilakukan oleh individu yang masih berada pada rentang usia remaja, yaitu 12 sampai 18 tahun ya. Itu ya. Jadi memang usia kalian itu ada yang namanya tahap itu tadi, melanggar norma-norma di masyarakat. Memang usia kalian, karena tadi kembali lagi dasarnya adalah masa mencari identitas diri, masih mencoba-coba, benar enggak? Nah, kalian nyoba kayak gini makanya kamu mengalami namanya coba orang berangkat sekolah, nggak berangkat sekolah, kemudian kamu mencoba membolos, rasanya gimana? Itu kamu masa mencari jati diri. Ya, itu tapi itu tadi harus ada pendampingnya, yaitu kontrol diri. Nah, itu. Kalau kamu sudah sampai seperti itu tapi tidak ada kontrol dirinya, nah yang akan terjadi kamu akan mengalami namanya tadi ya, masuk ke ini kenakalan remaja gitu. Dibaca Mas Arya, Mas Rasya. Ya, faktor-faktor kenakalan remaja. Yang nomor 1 dan 2.
Ya. Faktor-faktor kenakalan remaja. 1. Lingkungan keluarga. 2. Pengaruh teman sebaya. Ya. 3. Lingkungan sekolah. Ya. 4. Faktor ekonomi dan sosial. 5. Faktor psikologis. 6. Pengaruh media. Ya. Terima kasih ya Mas Hasya. Oke. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, faktor kenakalan remaja, kenapa yang pertama itu lingkungan keluarga? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya, faktor yang pertama kenapa kenakalan remaja itu berawal dari keluarga. Nah, itu. Jadi bukan dari teman, dari sekolah itu tidak. Tapi yang pertama dari keluarga. Karena keluarga adalah, ada kata-kata ya, itu adalah bahwa keluarga adalah pendidikan yang pertama. Lah kamu lahir di keluarga kamu belajar jalan, berawal dari mana? Keluarga. Nah, kamu bisa pertama makan ada apa dari mana? Keluarga, ya. Kamu diajarkan untuk sekolah, mungkin ngaji, ada apa kan pasti dari keluarga pertama, ya kan? Nah, makanya 1, kenapa faktor utama yang paling utama adalah dari lingkungan keluarga? Itu tadi, karena memang berpengaruh besar ya. Hampir mungkin 70% lah ya. Anak yang mengalami kegagalan di keluarganya, ya, pasti keluarnya banyak yang mengalami tadi kenakalan remaja, entah itu merokok, entah itu miras, entah itu ikut tawuran, ya, pergaulan bebas apalagi. Karena yang utama dari keluarga dulu. Nah, keluarga kalian, bapak ibu kalian, nah itu yang utama. Ya, bagaimana perannya orang tua, ya, perhatiannya orang tua kalian kepada diri. Nah, pada diri kalian. Nah, itu peran utama orang tua itu yang terpenting. Gitu ya. Jadi ya mohon maaf ya, barangkali di sini ada bapak atau ibu yang sudah nggak ada, maaf, sudah tidak ada, tapi bukan berarti kamu kekurangan, tidak ya. Karena masih ada faktor lainnya juga ya, bahwa itu tidak 100% bahwa kamu nakal itu dari keluarga ya. Yang kedua, faktor kedua adalah pengaruh teman sebaya. Ya, seusia kalian ini. Ya, atau enggak disebut dengan circle-nya kalian. Nah, itu teman sebaya atau enggak kelompok bermain kalian. Nah, itu. Circle berarti pertemanan kamu, lingkaran pertemanan kamu itu bagaimana? Kamu bertemannya dengan siapa saja? Kamu silakan cross check. Coba sekarang introspeksi diri. Saya berteman si A dengan si B. Coba kamu dulu waktu belum kenal si A seperti apa? Saya belum kenal si B seperti apa? Nah, itu karena pengaruh teman sebaya itu sangat penting sekali. Ya, cara mengatasinya. Nah, ini ya, udah sampai ke cara mengatasinya. Cara mengatasi kenakalan remaja. Ya, cara mengatasinya. Ya, yang pertama, 1, memberikan pendidikan dan kesadaran. Ya, memberikan pendidikan kepada kamu sebaik-baiknya. Dengan kamu sekolah dengan tingkat yang lebih tinggi, ya maka cara berpikir kamu juga akan berbeda dengan anak-anak yang cuma tidak sekolah, pasti itu. Benar nggak? Ya. Coba kalau anak yang nggak sekolah, paling apa coba? Bangun tidur, ya, begadang sampai malam, minum minuman keras, ya nggak? Ya. Kemudian bangunnya aja siang. Coba kalau kamu sekolah kan bisa bangun pagi, ya kan? Ya. Menghirup udara segar pagi, berangkat sekolah pakai baju rapi, ya kan? Tapi kalau anak nggak sekolah, ya paling cuma tidur, nongkrong-nongkrong, nggak jelas, ya kan? Ya. Nah, itu, ya. Kemudian 2, komunikasi yang efektif. Nah, itu komunikasi yang efektif yaitu bisa dari orang tua kamu, ya. Kamu sering ngobrol dengan orang tua di rumah, ya. Jadi belajar misalkan curhat dengan orang tua. Jadikan orang tua kamu itu sebagai apa? Tempat curhat atau enggak teman kamu. Ya. Soulmate-nya kamu itu lebih baik daripada kamu. Nah, itu tadi ya. Mencurahkan rasa hati kamu itu kepada temannya. Karena apa? Kalian curhat dengan teman kamu nih, ya misalkan kayak gini, aku tadi di jalan ketemu ini. Karena kalian seumuran, emosinya masih juga sama-sama masih labil, pasti memberikan solusinya kurang pas, ya kan? Tapi kalau orang tua, kan pengalamannya sudah banyak, ya kan? Kamu akan diberikan masukan-masukan yang baik, yang positif, gitu. Makanya sebaik-baiknya kamu kalau mau cerita, mau curhat kepada orang tua, silakan kamu lebih dekatnya ke siapa? Ke ibu kah? Ke bapak kah? Atau enggak mungkin kakak? Biasanya mungkin jaim sama bapak atau ibu. Punya kakak? Silakan ya, jadikan kakak kamu sebagai temannya.
Kemudian lingkungan yang mendukung, tadi udah sama ya, hampir sama dengan dukungan sosial. Kemudian kerjasama dari pihak lain, ya, kerjasama dari pihak lain. Itu Bu Mena salah ngetik ya, nggak apa-apa ya. Itu bukan salah ketik. Dukungan dari pihak lain, kerjasama dari pihak lainnya. Nah itu berarti baik dari orang tua dengan guru itu ada kerjasama. Ya misalkan di sekolah anak mengalami merokok. Nah itu berarti ada dukungan saling bekerjasama, di sekolah dipanggil, kemudian orang tuanya juga dipanggil. Ya jadi bekerja sama antara orang tua dengan guru di sekolah supaya kalian tidak banyak terbawa mungkin tadi ya pergaulan bebas, misalkan merokok, kemudian miras, ikut tawuran. Nah itu seperti itu. Itu adanya kerjasama dengan pihak lain. Kemudian adanya yang 10 adalah keteladanan. Nah, keteladanan di sini adalah bahwa kamu itu memiliki contoh ya, yang perlu kamu tiru, yang kamu teladani itu siapa. Ya misalkan Bapak Ibu guru di sini kamu mau mencontoh, oh si A, Bapak ini kok kayaknya orangnya baik, santun, itu mungkin bisa kamu teladani, bisa kamu ikuti sikapnya, karakternya, itu bisa. Karena itu bagian dari dalam rangka kalian mencari identitas diri. Nah, misalkan kayak gitu ya. Kan kalau kalian mau niru Bu Mena nggak mungkin ya, karena kamu laki-laki ya. Nirunya mungkin cari seorang bapak guru yang mungkin menurut kamu sangat-sangat seperti kebapaan ya, seperti itu ya. Sayang sekali sama anak-anak, biasanya kan ada yang seperti itu ya. Itu. Kemudian next ya. Oke, lanjut ya. Ini udah selesai dari mulai cara mengatasinya. Kemudian kita lanjut, kita coba lihat video ya. Contoh dari video kenakalan remaja. Oke, disimak baik-baik ya. Karena habis ini Bu Mena akan memberikan LKPD, lembar kerja siswa ya. Silakan nanti kamu kerjakan. Nah, sesuai dengan hasil video tersebut. Kalau misalkan boleh dicatat-catat dulu dikit biar nggak lupa. Nah, nanti kan videonya nggak Bu Mena ulang kembali. Oke. Disiapkan catatannya. Nah, oke. Oke, boleh dicatat ya, misalkan yang kira-kira apa, ini isinya tentang apa, nanti akan Bu Mena minta untuk menceritakan kembali, ya. Siapa juga itu? Oh, Eka, nama berarti. Oh iya, siap. Sudah dilihat semuanya videonya anak-anak? Ya, sudah paham? Ya, sekarang coba kalian tuliskan ya. Ini kan sudah kita bagi kelompok ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan kalian masing-masing kelompok. Ya, 1, coba salah satu menulis ya. Yang pertama ya, tolong diceritakan di situ ya. Intinya aja ya. Silakan kalian. Oke, salah satu menulis ya. Yang pertama kalian ya setelah menonton video tersebut ya makna apa yang kalian ambil itu dari video tersebut ya, maknanya apa dari video tersebut. Kemudian yang kedua, ya faktor-faktor apa saja menurut kalian yang kalian pahami, nah yang menyebabkan kenakalan remaja tadi. Faktor-faktornya apa saja yang kalian pahami. Ya, kemudian yang ketiga, ya, bagaimana menurut kalian cara mengatasinya dari video tersebut. Nah ini ya tadi ya. Ini tadi tentangnya apa tadi kenakalan remajanya? Ya, minum-minuman keras. Menurut kalian cara mengatasinya bagaimana? Nah itu menurut pengalaman kalian masing-masing. Oke? Paham? Ya, coba didiskusikan. Nah, dengan satu kelompok teman kalian. Ya, coba. Itu. Oke. Nanti gantian ya, maju ke depan ya untuk menjelaskan ya. Nah, maknanya apa dari video tersebut? Ya.
Oke. Yo rasa aja ngantuk, masih pagi ngantuk. Yo, keluarkan ide-ide kalian ya. Keluarkan ide-idenya. Yang pertama, menurut kamu sesuai dengan videonya. Nah, gitu. Ini kan videonya paling gampang ya, tentang minuman keras. Nah, serius ya, serius. Masih pagi. Silakan. Dan semuanya udah diisi semua ya, nomor 1, 2, 3 ya. Oke, kelompok 1 udah selesai. Yuk, ada lagi yang udah selesai? Oke. Ya. Kelompok 1 maju dulu ya. Kelompok 1 maju dulu ya. Oke. Silakan Mas Arya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tadi diskusi dengan teman-temannya. Sini Mas Arya. Silakan biar teman-temannya tahu ya. Nanti boleh bertanya nih hasil diskusinya Mas Arya dengan satu kelompoknya. Kalian satu kelompok yang lain boleh menimpali ya. Ya, silakan Mas Arya. Nomor 1 dulu dibaca soalnya, kemudian jawabannya. Makna apa yang dapat kita ambil? Yang makna 1. Janganlah kita terjerumus ke pergaulan bebas karena tidak dapat mengontrol diri kita sendiri. 2. Faktor-faktor apa saja yang kalian pelajari? 2. Lingkungan sekolah, teman sebaya, dan pergaulan bebas. Soal 3. Menurut kalian, cara mengatasi kenakalan tersebut? Jawaban, kita harus dapat mengontrol diri atau menolak ajakan tersebut. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok 1 sudah menjelaskan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari hasil kelompok 1? Ada yang mau menambahkan mungkin? Dari kelompok 1? Kelompok 1? Kelompok lain ya? Tidak ada? Sudah bagus ya, kelompok 1 ya? Oke, silahkan Mas Arya duduk kembali. Oke, kita berikan aplaus Mas Arya. Kemudian, ada yang sudah selesai lagi? Oke, kelompok 3 ya, kelompok 3 udah selesai nih. Oke, silahkan Mas Ibra. Makna yang dapat diambil, pergaulan bebas membawa dampak buruk yang besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Faktor yang berpengaruh, keluarga, teman sebaya, lingkungan, kondisi ekonomi. Cara mengatasinya, bergaul dengan teman yang baik, tidak mudah terpengaruh dengan ajakan yang buruk, mengontrol diri dan memilih pergaulan yang baik. Oke, nah dulu ada yang mau ditanyakan dari hasil kelompok diskusi kelompok 3? Ada? Cukup? Sudah bagus? Bagus. Alhamdulillah. Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Lanjut, yuk. Siapa yang sudah? Kelompok berikutnya? Ya, kelompok 1, kelompok 2, silakan. Mas Radika, maju ke depan. Makna yang dapat diambil, kita harus bijak dalam memilih teman agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kedua, faktor yang berpengaruh, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan media sosial. 3, cara mengatasinya, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, betul. Ada yang mau nambahkan? Kelompok 3, kelompok 2, untuk kelompok 2. Sudah baik ya, sudah bagus ya. Oke, kita beli terus buat kelompok 2. Yuk, yang terakhir kelompok 4. Yuk, silakan Mas Saiful Aziz yang mau maju ke depan. Oke, sip. Ya. Mas Saiful Aziz. Ya, 1 makna yang kita ambil, jangan terbawa pergaulan bebas karena tidak ada gunanya dan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. 2, faktor-faktor yang
lingkungan sekolah, teman sebaya, dan kondisi ekonomi. Ya, Dan betul. ketiga, cara mengatasinya, jangan mudah terbawa omongan teman, Oh, jangan mudah terbawa omongan ya, orang lain. ucapan orang lain. Oke, ada yang mau menambahkan? Nggak ada. Mungkin maksudnya di sini kalau ada orang lain ngomong ya, berarti kita mungkin agak cuek ya, harus cuek, jangan terlalu duduk. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Mas Saiful. Oke, terima kasih semuanya ya sudah berani ya maju ke depan, kemudian juga sudah memberikan tanggapan ya tentang tadi Bu Mena menjelaskan materi kenakalan remaja. Oke. Kemudian setelah ini ya dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya tentang kenakalan remaja? Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ya. Kemudian untuk yang terakhir ya ini mudah-mudahan setelah ini kita tidak ada tidak ada yang terjerumus ke pergaulan bebas, tidak ada yang tadi ya bagian-bagian dari kenakalan remaja, tidak ada yang seperti itu ya, paham ya? Kemudian sebelum kita akhiri, nah ini ada pembina refleksi. Nah, tolong diisikan refleksinya satu kelompok satu aja. Oke. Refleksi nanti silakan kalian isi, kemudian nanti dikumpulkan. Oke. Namanya, nama kelompoknya siapa saja. Kemudian hasilnya setelah mengikuti pembelajaran Bu Mena hari ini bagaimana? Nah. Ya, sudah selesai. Yuk, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Oke. Ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Yuk. Ya. Terima kasih ya. Hari ini kalian alhamdulillah sudah sampai mengisi ke refleksi ya. Hari ini kegiatan pembelajaran tentang kenakalan remaja. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Mena sampaikan hari ini ya bisa bermanfaat buat kalian semua ya, dapat mengontrol diri kalian seperti tadi tujuan di awal ya. Bu Mena menceritakan ya bahwa tujuan di awal adalah pembelajaran ini supaya kalian ada kontrol diri, dapat mengatasi kenakalan remaja ini dengan sebaik-baiknya, tidak sampai terjerumus ya dengan hal-hal kenakalan remaja ini. Kamu harus memiliki kontrol diri yang baik ya. Bapak, Ibu, guru, orang tua walaupun menjadi faktor pertama tadi ya juga ya orang tua, lingkungan keluarga, tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah pada diri sendiri, pada diri kalian sendiri sebagai kontrol utamanya. Ya, misalnya tadi kalau ada teman yang ngajak membolos, kalian harus berani mengatakan tidak. Ada yang teman ngajakin tadi seperti tadi video tadi ini minuman keras, kamu harus berani juga bilang tidak seperti itu. Oke? Paham sampai sini? Ya, masih semangat nih. Coba selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. SMK 2 Slawi? Yes. Oke, sebelum kita menyudahi kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Oke, boleh silakan dipimpin Mas Arya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul alim. Jangan lupa ya, setelah ini nanti siang pulang sekolah langsung pulang ya. Kemudian jaga pergaulan kalian, pesannya Bu Mena ya. Harus hati-hati ke depannya karena masa depan ada di tangan kalian masing-masing. Kamu mau hancur berarti ada di tangan kalian masing-masing, seperti itu. Oke ya. Bu Mena akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.